kejutan besar di Orleans Masters 2025. Ada revanse panas Malaysia, kemenangan epik Indonesia, dan kejutan dari Rehan Gloria yang bikin heboh. Siapa yang bertahan dan siapa yang tumbang? Simak selengkapnya di sini. Halo, Sobat Badminton. Selamat datang di Catatan Badminton, channel yang selalu update dengan berita terbaru dari dunia tepak bulu. Hari ini, kita bakal bahas perjuangan para wakil Indonesia di ajang Orleans Masters 2025. Ada kabar baik, ada juga yang kurang menyenangkan. Siapa saja yang berhasil melaju ke perempat final, dan siapa yang harus terhenti di babak 16 besar? Simak terus videonya sampai habis. Kita mulai dari partai yang paling menyedot perhatian. Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose menjadi wakil terakhir Indonesia yang berlaga di babak 16 besar. Mereka harus menghadapi ganda putri Malaysia, Goh Pei Kie dan Teo Mei Sing, dalam duel yang syarat gengsi. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, Sobat Badminton. Aroma balas dendam sangat kental di udara. Kenapa? Karena pada pertemuan sebelumnya di kejuaraan beregu campuran Asia 2025, Trias dan Rachel sukses membuat Goh dan Teo bertekuk lutut, yang sekaligus membuat Malaysia tersingkir dari turnamen tersebut. Namun, sayangnya, kali ini hasilnya berbeda. Sejak awal game pertama, pasangan Malaysia langsung menekan dan mendominasi jalannya pertandingan. Trias dan Rachel sempat memberikan perlawanan sengit, bahkan mampu membalikkan keadaan dari tertinggal 9-12 menjadi unggul 16-14. Tapi keunggulan itu tidak bertahan lama. Goh dan Teo berhasil kembali merebut kendali permainan dan menutup game pertama dengan kemenangan 21-18. Memasuki game kedua, harapan masih ada. Trias dan Rachel mencoba bangkit dengan permainan lebih agresif. Namun, Goh dan Teo tampaknya benar-benar belajar dari kekalahan sebelumnya. Mereka tidak memberi celah sedikit pun dan sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-15. Dengan hasil ini, Trias dan Rachel harus mengakhiri perjuangan mereka di Orleans Masters 2025. Tapi jangan khawatir, Sobat Badminton. Indonesia masih punya harapan di sektor ganda putri. Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses melangkah ke perempat final setelah menumbangkan wakil Denmark, Julie Fine Ibsen dan Mai Surro. Pertarungan ini berlangsung ketat, namun Apri dan Fadia tetap mampu menunjukkan kelasnya sebagai pasangan unggulan. Mereka menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-19. Dari sektor ganda campuran, ada 2 pasangan Indonesia yang sukses melangkah ke babak 8 besar. Yang pertama adalah Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Widjaya. Pasangan ini benar-benar tampil menggila. Mereka menghadapi unggulan pertama asal Malaysia, Chen Tangjie dan Toh E Wei. Siapa sangka, Rehan dan Gloria justru menang dengan skor meyakinkan 21-8 dan 21-17. Hasil yang luar biasa dan benar-benar jadi kejutan besar di turnamen ini. Pasangan lainnya yang juga sukses melaju adalah Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil. Mereka menunjukkan permainan solid dan minim kesalahan saat menghadapi Liu Kuang-heng dan Zheng Yuqieh dari Taiwan. Dengan performa yang stabil, Adnan dan Indah menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-14. Sayangnya, beberapa wakil Indonesia lainnya harus tersingkir. Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah harus mengakui keunggulan pasangan Thailand, Ruth Tanapak Ouptong dan Jenny Chasudjay Praparat, dalam laga 3 game yang sangat ketat. Mereka sempat memaksakan rubber game setelah menang dramatis di game kedua, tetapi akhirnya harus menyerah dengan skor akhir 18-21, 26-24, dan 14-21. Begitu juga dengan Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Mereka hampir saja menciptakan kejutan saat menghadapi unggulan kelima asal Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelund. Setelah kalah di game pertama, Jafar dan Felisa mampu bangkit dan merebut game kedua. Sayangnya, di game penentuan, mereka harus menyerah dengan skor tipis 13-21, 21-16, dan 19-21. Sungguh hasil yang sangat disayangkan. Jadi, untuk rekap singkatnya, 3 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak perempat final. Di sektor ganda putri, Apriani dan Fadia masih bertahan. Sementara di sektor ganda campuran, Rehan dan Gloria, serta Adnan dan Indah, juga terus melanjutkan perjuangan mereka di Orleans Masters 2025. Sayangnya, perjuangan Trias dan Rachel, serta beberapa pasangan lainnya, harus terhenti di babak 16 besar. Nah, Sobat Badminton,
Itulah hasil lengkap perjuangan wakil Indonesia di Orleans Masters 2025. Perjalanan masih panjang. Jangan lupa terus dukung para pejuang tepok bulu kita, agar bisa melangkah lebih jauh, dan membawa pulang gelar juara. Tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang punya peluang paling besar untuk menjadi juara di turnamen ini? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia badminton. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap dukung bulu tangkis Indonesia. Apriyani Fadia hadapi duel sengit penuh drama di Orleans Masters 2025. Apakah mereka berhasil menang? Halo, badminton lovers. Selamat datang di catatan badminton. Kabar terbaru datang dari ajang Orleans Masters 2025. Ganda putri kebanggaan Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, kembali menunjukkan kelasnya di lapangan. Mereka sukses menembus babak 8 besar setelah mengalahkan wakil Denmark, Julie Philipsen dan Mai Surro, dalam pertarungan sengit yang penuh kejutan. Bagaimana jalannya pertandingan? Yuk, kita kupas tuntas. Berlaga di Palais des Sports, Orleans, Prancis, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, Apriyani dan Fadia tampil dengan determinasi tinggi. Mereka langsung menunjukkan agresivitas sejak awal game pertama. Strategi mereka jelas, bermain cepat, menekan lawan, dan memanfaatkan kombinasi pukulan menyilang yang tajam. Hasilnya, luar biasa. Mereka sukses mengunci keunggulan di interval game pertama dengan skor 11-5. Kombinasi pertahanan solid dan serangan yang tajam membuat pasangan Denmark benar-benar kesulitan. Meski Julie dan Surro mencoba keluar dari tekanan dan mulai bermain lebih agresif, Apriyani dan Fadia tetap mampu mengontrol ritme permainan. Ketegangan memuncak saat pasangan Denmark mencoba memperkecil ketertinggalan. Namun, Apriyani dan Fadia tetap tenang dan fokus pada strategi mereka. Akhirnya, game pertama berhasil diamankan dengan skor 21-18. Memasuki game kedua, pertandingan semakin menegangkan. Julie dan Surro tampil lebih berani dan memberikan perlawanan sengit. Mereka tak mau menyerah begitu saja. Skor ketat terjadi sejak awal game, dengan kedua pasangan saling kejar-mengejar angka. Namun, Apriyani dan Fadia kembali menunjukkan mental juara mereka. Di saat-saat krusial, mereka tetap tenang dan mampu membaca pola permainan lawan dengan sangat baik. Serangan mereka tetap tajam, dan pertahanan mereka makin sulit ditembus. Julie dan Surro sempat memberikan perlawanan yang cukup merepotkan. Beberapa kali, mereka sukses mencuri poin dengan smash-smash keras. Tapi Apriyani dan Fadia tak gentar. Dengan kombinasi pukulan menyilang yang begitu akurat, mereka kembali mengambil kendali permainan. Saat pertandingan memasuki fase akhir, ketegangan semakin terasa. Namun, Apriyani dan Fadia tak kehilangan fokus. Dengan strategi yang matang dan eksekusi yang sempurna, mereka sukses menutup game kedua dengan skor 21-19. Kemenangan ini memastikan langkah Apriyani dan Fadia ke babak 8 besar Orleans Masters 2025. Performa mereka yang solid, agresif, dan penuh semangat benar-benar membuktikan bahwa mereka adalah salah satu pasangan yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Keberhasilan Apriyani dan Fadia dalam pertandingan ini tak lepas dari strategi bermain cepat dan kombinasi pukulan silang yang begitu efektif. Mereka juga mampu memanfaatkan celah di pertahanan lawan dengan sangat baik. Faktor lain yang tak kalah penting adalah ketenangan mereka di saat-saat krusial. Meskipun lawan mencoba bangkit, Apriyani dan Fadia tetap fokus dan mampu menutup pertandingan dengan kemenangan. Tentu saja, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Dengan performa yang semakin solid, peluang mereka untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini semakin terbuka lebar. Nah, badminton lovers, itulah tadi ulasan pertandingan seru Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti di Orleans Masters 2025. Kemenangan mereka semakin membuktikan bahwa ganda putri Indonesia punya kualitas kelas dunia. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mampukah Apriyani dan Fadia melaju lebih jauh di turnamen ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe catatan badminton agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga. Unggulan pertama yang diunggulkan semua orang justru tumbang dalam 33 menit. Kok bisa? Simak selengkapnya. Kita bakal bahas kejutan besar yang terjadi di Orleans Masters 2025. Ganda campuran andalan Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, sukses bikin kejutan besar dengan menumbangkan unggulan pertama. Ini bukan kemenangan biasa,
Ini kemenangan yang bikin lawan tak berkutik. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas. Di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Rehan dan Gloria tampil luar biasa di babak 16 besar. Lawan mereka bukan sembarangan, melainkan pasangan unggulan pertama asal Malaysia, Chen Tangjie dan Toh Ae Wei, yang notabene berada di peringkat keempat dunia. Tapi yang terjadi di lapangan, Malaysia benar-benar dibuat tak berdaya. Pertandingan ini berlangsung hanya dalam waktu 33 menit. Ya, sobat, 33 menit saja. Rehan dan Gloria menutup pertandingan dengan 2 game langsung. Skor telak 21-8 dan 21-17. Dominasi yang luar biasa. Di game pertama, Rehan dan Gloria langsung tancap gas. Mereka langsung menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Chen Tangjie untuk mengembangkan permainannya. Bahkan, strategi Rehan dan Gloria memaksa no-lob membuat lawan semakin tertekan. Hasilnya, skor 21-8 di game pertama, benar-benar tak ada perlawanan berarti dari Malaysia. Masuk ke game kedua, pertandingan mulai lebih sengit. Chen Tangjie dan Toh Ae Wei mulai menemukan ritme permainan mereka. Serangan-serangan dari Malaysia mulai lebih berbahaya, dan sempat membuat Rehan dan Gloria kerepotan. Tapi, sobat, inilah yang bikin pertandingan ini semakin seru. Di poin-poin kritis, Rehan dan Gloria mampu kembali ke pola permainan mereka. Mereka tetap tenang, tetap fokus, dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-17. Usai pertandingan, Rehan mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Menurutnya, kunci kemenangan adalah start yang baik sejak awal. Mereka tahu bahwa di game pertama, mereka harus langsung menekan. Keputusan untuk menyerang sejak awal benar-benar membuat lawan kesulitan. Tapi, bukan hanya strategi yang bikin mereka menang. Ada faktor lain yang membuat mereka semakin percaya diri. Apa itu? Pengalaman dari pertandingan sebelumnya. Sebelumnya, mereka harus berjuang mati-matian saat menghadapi pasangan Korea Selatan, Ki Dongju dan Jeng Naeun. Saat itu, mereka sempat hampir kalah, tetapi akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menang 3 game dengan skor 17-21, 22-20, dan 21-14. Dari situ, kepercayaan diri mereka meningkat tajam. Mereka belajar bagaimana harus langsung in dari awal dan tidak membiarkan lawan berkembang. Nah, kemenangan ini membawa Rehan dan Gloria ke babak perempat final. Tapi, sobat, perjuangan mereka belum selesai. Di babak 8 besar, mereka akan kembali bertemu pasangan Malaysia. Kali ini unggulan ke-6, Hu Pangron dan Cheng Suyin. Pasangan Malaysia ini juga baru saja menyingkirkan wakil Taiwan, Lu Mingche dan Hang Enzu, dengan skor 16-21, 21-13, dan 21-16. Bakal jadi pertandingan yang seru, karena Rehan dan Gloria jelas sedang on fire. Apalagi setelah menumbangkan unggulan pertama dengan cara yang luar biasa. Pastinya, mereka bakal berusaha memberikan yang terbaik di laga selanjutnya. Nah, sobat catatan badminton, gimana menurut kalian? Apakah Rehan dan Gloria bisa melanjutkan kejutan mereka di Orleans Masters 2025? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus wakil Indonesia di turnamen ini. Kalau kalian suka dengan update seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel catatan badminton supaya nggak ketinggalan berita terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, sobat badminton. Salam semi. Dendam Denmark terbalaskan. Jafar Kvelisha tumbang dramatis, sementara Amri Gnita gagal comeback di Orleans Masters 2025. Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton, tempatnya update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini kita akan membahas kabar kurang menyenangkan dari Orleans Masters 2025. Dua ganda campuran Indonesia harus angkat koper lebih cepat setelah langkah mereka terhenti di babak 16 besar. Laga penuh drama, kejutan, dan perjuangan sengit terjadi di lapangan. Seperti apa jalannya pertandingan? Simak sampai habis ya. Kabar pertama datang dari pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Setelah tampil gemilang di German Open dengan menumbangkan pasangan Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelund, kali ini mereka justru mengalami nasib berbeda. Toft dan Magelund sukses membalas kekalahan mereka dengan permainan yang jauh lebih matang dan taktis. Di game pertama, Jafar dan Felicia tampak kesulitan menghadapi strategi agresif dari pasangan Denmark. Mereka terus ditekan sejak awal dan akhirnya harus merelakan game ini dengan skor 13-21. Namun, di game kedua, pasangan Indonesia berhasil bangkit. Dengan permainan lebih solid, mereka merebut kemenangan 21-16 dan memaksa pertandingan berlanjut ke game penentuan. Pertarungan sengit pun terjadi di game ketiga.
Saling susul-menyusul angka terus berlangsung hingga skor kritis. Sayangnya, Jafar dan Felicia harus menyerah dengan skor 19-21. Sebuah laga yang begitu ketat, namun keberuntungan belum berpihak pada wakil Indonesia. Tak hanya Jafar dan Felicia, pasangan Amri Shahnawi dan Nita Violina Marwah juga mengalami nasib serupa. Mereka menghadapi wakil Thailand, Ruttanapak Optong dan Jenny Chasuje Praparat. Dalam pertemuan pertama mereka di turnamen ini, game pertama berjalan sulit bagi Amri dan Nita. Mereka sempat memberikan perlawanan sengit, namun akhirnya harus tunduk dengan skor 18-21. Namun, di game kedua, drama luar biasa terjadi. Tertinggal jauh 2-9, Amri dan Nita menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Poin demi poin mereka rebut hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Pertarungan semakin menegangkan saat skor mencapai deuce panjang. Akhirnya, pasangan Indonesia sukses mengamankan game kedua dengan skor luar biasa, 26-24. Momentum ini seharusnya bisa menjadi modal besar untuk game ketiga. Tetapi sayangnya, Amri dan Nita gagal mempertahankan performa terbaik mereka. Pasangan Thailand kembali menguasai permainan, dan game terakhir pun berakhir, dengan skor 14-21. Perjuangan luar biasa dari Amri dan Nita, namun kemenangan belum berpihak pada mereka. Kekalahan ini juga menandai akhir perjalanan mereka di Tour Eropa tahun ini. Karena baik Jafar dan Felicia maupun Amri dan Nita tidak terdaftar di All England 2025 pekan depan. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan bagi ganda campuran Indonesia. Tetapi tentunya masih ada banyak kesempatan untuk bangkit di turnamen-turnamen mendatang. Mari kita rekap hasil pertandingan dari ganda campuran Indonesia di babak 16 besar Orleans Masters 2025. Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu versus Jasper Toft, Amalie Magelund, Denmark. 13-21, 21-16, 19-21. Amri Shahnawi Nita Violina Marwah versus Ruttanapak Optong Jenny Chasuje Praparat, Thailand. 18-21, 26-24, 14-21. Badminton Lovers. Itulah hasil dari Orleans Masters 2025 untuk sektor ganda campuran Indonesia. Meski hasilnya belum maksimal, perjuangan mereka patut diapresiasi. Ini bukan akhir, tapi justru awal dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih besar. Jangan lupa untuk dukung terus atlet-atlet kebanggaan kita, dan nantikan update terbaru dari dunia bulu tangkis, hanya di catatan badminton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam smash!